Pagi dok. Gimana dokter, mau ada gelar perkara hari ini? Sudah siap bertemu dengan dokter Richard Lee? Ada, cuman kita tunggu dulu ya. Iya. Sambil kita raputur. Doktif harus menghemat suara. Kalian sudah dengar ya? Iya. Ya, suaranya doktif lagi on off. Nanti kita tunggu setelah gelar perkara selesai. Oke. Ya, tadi kalian sudah wawancara sama Belum. Mas? Belum. Kenapa? Kok Dari duluan tadi kita telat datangnya. lebih pagi daripada Dari kita dok. coba tanyakan ke sini pakai mobil Rolls Royce dia nggak berani nggak? Ayo kan nyaprak bodong tuh, ya kan? Jadi supaya bisa langsung ditangkap di bawah mobilnya disita, gitu ya? Kita lihat ya. Oke, siap dokter. Tapi ya dok. Cantik sekali outfitnya, bagus. Nah, Sudah wawancara sama Belum. Mas? belum. Kenapa? Kok Dari duluan tadi kita telat datangnya. lebih pagi daripada dari kita dok. coba tanyakan ke sini pakai mobil Rolls Royce dia nggak berani nggak? Ayo kan nyaprak bodong tuh, ya kan? Jadi supaya bisa langsung ditangkap di bawah mobilnya disita, gitu ya? Kita lihat ya. Oke, siap dokter. Nanti ya dok. Ya, hari ini Doktif menghadiri Baris Krim Polri untuk mengadakan gelar perkara khusus dengan Dokter Richard. Ntar gue pukul. Kok dia berhenti di depan? Dokter nggak ada kamera ya, supaya nggak bocor. Oke. Ini ya kameranya ya. Ini ya. MNC turun ya, boleh? Pelaporannya adoptif kan sudah naik sidik penyidikan. Ya. Doktif sudah dipanggil kembali. Jadi pemeriksaan dari pihaknya adoptif sudah selesai. Nah, dugaannya adoptif statusnya DRL akan dinaikkan menjadi TSK. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, begitu status TSK disematkan ke seorang DRL, dipastikan 1000% dia wajib untuk diangkut. Kalau kan diangkut, masukin shell. Pakai baju pit gitu ya, soalnya takutnya kena pelanggaran. Gitu. Oke dok, mungkin Nah, boleh diceritain Jadi, sedikit Oke. kasus yang mana sih dok ini? Kasus yang white tomato yang tadi melaporkan DNA lele, ya, DNA lele, tomat busuk, white tomato itu ya, tuh. Dan soal stem cell, ya, jadi memang dokter melaporkan produk dia diduga sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Ratusan miliar uang kalian disedot sama orang ini DRL, dugaannya dokter gitu. Ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan. Ya, nggak ada yang melaporkan kasus ini sebelumnya. Adapun sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dokter lupa kapan tepatnya, tapi ada yang melaporkan soal WT. Tapi kasusnya hilang lenyap guys. Mungkin 2 tahun yang lalu ada pelaporannya. Ya, tapi dia nggak jalan, hilang, lenyap. Dokter nggak tahu masalahnya apa. Apakah sama seperti masalah yang kerampokan itu hilang, lenyap? Ya, seperti itu dokter nggak tahu. Tiba-tiba hilang, lenyap. Sementara dia terus menjual WT, stiker, tomat stiker. Ya, nah akhirnya
Doktif merasa udah jengah kan, apalagi dia terus menerus menyerang Doktif melalui medsos. Jadi Doktif putuskan untuk melaporkan dia. Bukti terang benderang, jelas luar biasa. Jadi jangan ada atensi dari para bintang backupnya, jangan ada. Doktif tahu dia manusia kebal hukum. Doktif sadar itu. Uangnya nggak berseri guys. Gampang banget buat dia sebar, siram, gampang banget. Tapi yakin, kebenaran nggak akan bisa kamu lawan. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jutaan masyarakat, bukan Doktif. Lawannya kamu adalah masyarakat, konsumen kamu, bukan Doktif. Doktif ini hanya menyuarakan, hanya melaporkan kamu. Tapi korban kamu kan jutaan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ancamannya kurang lebih 12 tahun ya. Jadi nanti akan langsung begitu status TSK, dia akan langsung diciduk. Nah, masalahnya karena dia ketakutan, buktinya terang benderang, dia melakukan prapit. Itu alasannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Dok, kabarnya hari ini dokter menjalani ada pemeriksaan. rasa ketakutan tersendiri ya dari dokter itu. Kelihatan banget, kenapa dia harus prapit? Kan belum TSK. Ini aneh ini. Dokter ini aneh loh ini. Ini prapitnya apa? Prapit itu bisa kalau misalnya nih kayak Dokter nih, handphonenya disita. Itu dokter bisa prapit loh. Dokter nggak prapit tuh. Kenapa? Dokter langsung ke Mabes gelar perkara khusus. Nggak mainnya di prapit. Begitu dokter merasa handphonenya dokter yang nggak ada hubungannya apa-apa, ya, disita oleh pihak Jakarta Selatan, itu sebenarnya dokter mau protes tuh. Ini apa yang bisa kita lakukan? Prapit atau apa? Nggak mau prapit, Mabes. Langsung terang benderang gelar perkara khusus, sama seperti kasusnya di Bokir. Gelar perkara khusus kan, yang saat ketemu sama dokter kayak ayam sayur, Bokir, gitu. Besok dokter tunggu kamu lagi. Oke, kamu sekarang alasannya apa? Ke Bandung ya? Mendatangi panggilan dari Polda Jabar ya? Ada yang lapor dia di Polda Jabar. Ya, oke, kamu datengin dulu tuh. Lebih serem juga di sana, sama. Ya, oke. Besok dokter tunggu di Mabes Polri, ya. Gelar perkara khusus. Kenapa? Karena yang dokter sampaikan itu adalah fakta, tapi kamu melaporkan dokter di Jakarta Selatan. Ya, atas apa? Merendahkan produk kamu. Produk apa yang dokter rendahkan? Produk stiker. Produk apa? Gitu loh, ya. Ya udah, ayo. Dokter hadapin, nggak ada mediasi ya, karena seperti dokter bilang dia ingin banget ketemu sama dokter. Tapi nggak ada kalian. Jadi dia tuh pengennya sembunyi-sembunyi ketemu sama dokter. Untuk apa? Mau ngomong apa kamu? Melalui dokter Oki. Dokter nggak mau. Dari awal dokter bilang dokter nggak mau ya dokter Oki ya, dokter nggak mau. Ini orang manipulatif banget. Nanti dia akan pelintir ceritanya. Nanti dibilang dokter yang memeras baju kan gitu. Nggak ada. Ya, jadi di sini dokter pastikan tidak ada. Silahkan Sunil kalau mau ketemu sama dokter boleh sekarang atau di Mabes, besok dokter tungguin. Dan dokter akan live juga. Tapi kalau di sidang di Mabes nggak boleh ya live. Itu khusus. Dok, terkait adanya kabar pemanggilan dokter hari ini gimana? Pemanggilan siapa? Di Polres Jaksel, dokter sendiri ada pemanggilan di Kan Polres. mediasi. Dokter kan nggak mau mediasi. Yang hari ini. Terus? Nggak mau lah mediasi, ngapain lah? Dokter bilang nggak mau mediasi dokter. Kenapa? Hanya dokter nggak mau mediasi. Jadi dari pihak DRL ingin mengajak dokter mediasi sebelum besok. Dokter yang di Mabes itu kan sudah gelar perkara. Apakah Belum, besok belum. Oh iya besok. Tapi sudah melaporkan di Mabes Polri. Sudah dong. Itu kapan? Udah lama sih mungkin. Gara-gara kasusnya dokter akunnya disita itu. Nah itu dokter langsung melaporkan. Berarti besok sudah langsung Karena ada dugaan kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan gitu. Jadi sama, jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia guys, kalau mendapatkan ketidakadilan dari pihak penyidik itu kita bisa laporkan ke Dumas Perlindungan Masyarakat di Mabes gitu. Nah di situ dokter melaporkan, sama seperti kasus yang di Medan yang sampai saat ini kemana kasusnya, coba dokter tanya kemana, ayo kok berhenti, ini mau dibawa kemana kasusnya?
Kalau emang mau lanjut monggo, kalau emang mau berhenti ya diberhentiin, gitu aja sih. Yang tegas gitu loh, jangan digantung nggak jelas sebagai warga negara Indonesia karena dokter menyampaikan fakta, akhirnya diduga nggak bisa jalan ini kasusnya ini. Udahlah diberhentiin aja kan, nggak gitu juga, ya kan? Makanya untuk Kapolres Medan, Bapak Gideon, ya Pak, Bapak ini kan nggak tidak mengerti apa-apa mungkin ya soal ini. Mohon atensi khusus Pak Gideon, karena kasusnya sama seperti Doktif yang melaporkan sempat mengadu ke Bapak Haryo Kapolres Palembang tentang Doktif yang difitnah kalau karyawannya Afrizal itu disuruh sama Doktif. Beliau langsung turun tangan mempelajari kasusnya case by case, dan akhirnya apa? Afrizal dilepaskan penangguhan penahanan.